mulai di sini fase kandungan sampai nanti lahir, sampai kembali kepada Allah di hari kiamat, akan dijamin oleh Allah dengan perawatan, pemenuhan kebutuhan, ya, kalau sakit disembuhkan, ya, kalau berdoa dikabulkan, kalau salah dimaafkan, kalau dosa diampuni, ya kan? Kalau ada yang mengatakan begini, mau nggak ikut saya, nanti kebutuhan ditanggung, salah dimaafkan, sakit nanti difasilitasi, semua diberikan, mau nggak? Ya maunya kan nggak mikir kan? Nah, mau nggak mikir itu bahasa Arabnya disebut bala namanya. Kalau bala itu pokoknya ikutlah. Ya, tapi cuman sekali, kalau 2 kali jadi runtah. Ya, bala-bala. Ya, bala. Baik. Bala-bala itu bahasa slang Sundanya, ada slangnya, itu runtah namanya. Maksudnya apa? Semua dimasukin, digoreng. Ya, dalam tanda petik ya. Jangan jadi headline nanti runtah, tidak ya. Itu bercanda, namanya bercanda yang menempat. Jangan sampai kalian nanti datang ke warung di tempat Sunda jualan bala-bala, Bu punten badai meser runtah, suruh ke belakang nanti ngambil sampah. Ya, bala, ya nggak mikir. Tapi nggak nyampe situ aja, teruskan kalimatnya, bala syahid. Nah, kami bersyahadat, kami komitmen. Ya, jadi Allah sudah berikan bekal awal dalam mengarungi kehidupan. Kalau mau selamat sampai kiamat, karena ujung ayatnya kan kiamat, antakulu yaumal kiamat, kan? Kalau mau selamat dari lahir sampai dengan kiamat, maka pakai itu bekal syahadat. Ya, bekal syahadat itu bahasa lainnya iman. Ya, jelas ya? Apa namanya? Iman. Nanti setelah iman baru ilmu. Jadi kalau kita ingin menjalani kehidupan di dunia ini, mau bikin roadmap nih, roadmap kegiatan. Ya, yang pertama kali itu pakai iman dulu. Ya, sebelum dilakukan. Nah, iman itu yang menjadikan kita selalu terkoneksi dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi, dibuka nanti aksesnya. Contoh gini. Ini mau cari rezeki nih ya. Mau bekerja misalnya. Di Quran itu dibagi 2, mencari rezeki antara belum beriman dengan sudah beriman. Dibagi 2. Baik. Yuk kita lihat misalnya. Yang umum dulu, Al-Baqarah ayat 168. Ya, kalau umum tuh pakai redaksinya manusia, diksinya nas. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau ingin memenuhi kebutuhan hidup, minimal supaya bisa makan, silahkan bekerja. Jangan diam. Rezeki memang sudah diatur, tapi caranya pun diatur. Bukan diam tiba-tiba datang misalnya makanan, tidak begitu. Ada ikhtiarnya. Ya, mesti ikhtiar. Aturan pertamanya bergerak, bekerja. Walaupun itu cuman sekejap misalnya. Kalau kita bergerak, rezeki datang. Kalau nggak bergerak, nggak akan datang. Ya. Itu kalau waktunya buka tuh, di luar ada kurma, ada buah, ada sop, ada wah macam-macam deh, banyak gitu ya menunya. Kalau antum di sini aja nggak akan datang, ya kan? Diantarin teman toh, itu kan kalau ngasih kode, akhi, tolong. Nah itu ikhtiar, sekecil itu harus ada ikhtiar. Dulu di Mesir ada teman cerita, itu ada 2 orang mahasiswa pintar-pintar ahli Quran. Itu diskusi, yang satu mengatakan kita diam aja datang kok rezeki. Karena janji Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki itu udah diatur di langit, dijanjikan akan diberikan. Surat apa itu? Adz-Dzariyat ayat berapa? 22. Kata temannya lagi satu bilang gini, tapi tetap walaupun dijanjikan, cara Allah memberikan itu dengan kita berikhtiar, aturannya begitu. Enggak kok. Ya udah kita buktikan. Yang pertama yang bilang akan dikasih tanpa usaha itu akhirnya dia ngumpet tuh di salah satu ruangan DKM di marbot di bawah meja di waktu-waktu itikaf. Tuh. Saat itikaf itu kalau di Timur Tengah kan suka ada yang ngasih-ngasih makanan, termasuk juga di sini kan. Nah, jadi begitu ngasih, muhsinin yang donatur makanan ngasih, yang lain dapat dia enggak. Karena ngumpet. Hari kedua masih ngumpet, yang lain dapat dia enggak. Hari ketiga udah nggak kuat, udah terlampau lapar. Jadi begitu datang lagi dibagikan, yang donaturnya bilang, hal min akhar katanya, ada lagi yang lain nggak? Ya kata yang ngerawat masjid karena nggak tahu kan ngumpet yang tadi, karena nggak tahu bilang nggak ada katanya, mafish, la yujad akhaduna. Udah ini cukup, nggak ada yang lain lagi.
Karena udah terlanjur kalau pergi dia nggak dapat jatah, akhirnya dia kasih kode, gitu. Gitu kan? Nah, oh tuh ada orang tuh katanya kan, begitu dicek dia tuh udah kelaparan luar biasa. Akhirnya diberikan makanan, dikasih double tuh. Nah itulah indahnya Allah. Dikasih rezekinya tuh terakumulasi, kasih double. Begitu dapat double itu, dapat makanan, teman yang tadi itu diskusi yang sebelumnya dan dia ada di situ langsung didatengin. Kan saya udah bilang dari awal, rezeki itu mesti diikhtiarkan walaupun dengan katanya, nah, gitu deh. Nah, itu tuh bagian dari ikhtiar. Jadi kalau kita nggak bergerak nggak akan dapat. Ya, nah itu dasar awalnya. Jadi kalau ada orang non muslim misalnya kaya, antum jangan keluhkan masalah iman. Kok bisa dia nggak beriman, nggak sholat kaya? Itu bukan masalah iman, bukan masalah sholat. Masalahnya dia mau kerja, jam kerjanya lebih banyak. Iman itu menentukan berkah. Itu. Jadi iman itu menentukan qanaah, sifat cukup, sifat sabar, itu kan? Kemudian apa yang didapatkan walaupun sedikit dikelola dengan baik, metabolismenya bagus, jadi energi kebaikan dan gak banyak mengeluh. Akhirnya mendapati apapun bisa dikelola. Ya, di Jepang, di Amerika banyak yang kaya-kaya kerja tapi stres, capek. Kadang-kadang juga melukai orang lain. Gagal sedikit bunuh diri, tuh kan? Bunuh diri nggak mampu, bunuh orang gitu. Ya, itu ditemukan tuh tempat-tempat begitu. Banjir, nggak bisa ngatasin, langsung bunuh diri tuh. Ya, stres, minimal resign dari pekerjaan, malu, minta maaf semua. Lama-lama gelisah, bunuh diri. Oh, di kita banjir berenang. Itu terlalu qanaah ya. Dalam tanda petik dicari. Maksudnya bisa menghadapi hidup dengan nyaman gitu. Ya, teruskan. Nah itu rumus yang ayuhan nas. Tapi kalau pakai iman, sebelum bekerja pakai iman, dekati dulu Allah. Pindah ayatnya ke 172. Quran surah 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Berubah dari ya ayyuhan nas jadi ya ayyuhalladzina amanu. Kulu, tetap kerja. Silahkan cari makan, bergerak. Tapi perhatikan, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi kalau pakai iman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fil ardinya diganti jadi ma razaqnakum. Kata Allah, aku yang siapkan rezekinya, bukan engkau yang lelah mencarinya. Jadi kalau semakin imannya tinggi, semakin kuat imannya, itu baru gerak dikit rezeki Allah berikan. Dan dilipat gandakan berkahnya. Itu kalau sudah berkah tuh nikmat. Ya, di antara berkah itu gini, nafsunya terjaga. Bukan berarti menghentikan kaya, tidak. Kaya banget kok. Uthman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi karena termanage nafsunya, dia bisa mengelola kekayaannya dengan baik. Bukan